Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tipe data di PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Laragonnya dan jalankan lagi ya untuk Apache-nya. Kita akan start. Kita menggunakan default port 80. Kita buka lagi webnya untuk localhost-nya. Oke, ini sudah jalan Laragonnya. Kita akan buka lagi terminalnya. Kita akan cek, kita akan masuk ke PHP tutorial. Oke, kita akan cek lagi, kita akan masuk ke folder 02 terkait dengan tipe data. Nah, saya akan buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, karena saya sudah menggunakan alias ya, saya menggunakan CI. Kalau misalkan teman-teman belum, teman-teman ketikkan kode dan dot seperti ini sama aja. Tapi karena saya sudah menggunakan alias, saya menggunakan CI dot. Nah, ini kalau misalnya kita enter juga sudah terbuka ya, sama. Nah, materi kita terkait dengan pengenalan tipe data. Nah, saya sudah siapkan materinya. Ini tipe data. Nah, teman-teman bisa ambil link materinya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, tipe data di PHP ini ada beberapa tipe data, tapi ini sangat berhubungan sekali dengan variabel yang pernah kita pelajari di sebelumnya ya. Nah, di bawah pemrograman yang lain untuk tipe data harus kita definisikan ketika kita membuat variabel. Tapi di PHP, nah tipe data variabel itu tidak perlu kita definisikan tipe datanya. Tetapi si engine PHP akan otomatis mendeteksi berdasarkan data yang kita masukkan. Dia akan alokasikan ini tipe datanya apa dan menggunakan memori seperti apa. Ini akan otomatis dialokasikan sama si PHP-nya. Nah, ini kita pengenalan dulu ya, pengenalan tipe data. Nah, di sini ada jenis untuk menentukan jumlah memori yang dialokasikan ke nilai yang terkait. Nah, ini otomatis sama si PHP-nya ya. Kemudian, tipe juga menentukan operasi yang dapat dilakukan. Maksudnya, ketika misalkan kita membuat sebuah variabel yang isinya adalah string A, maka yang bisa dilakukan dengan string A adalah penggabungan string, bukan operasi aritmetik. Tapi kalau misalkan kita membuat variabel dengan isinya numerik ya, maka kita bisa melakukan operasi di sana. Sehingga kita bisa melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan matematika. Nah, itu yang di sini tipe juga menentukan operasi yang dapat dilakukan. Nah, secara otomatis akan dialokasikan, nanti kita lihat sambil jalan ya. Nah, PHP memiliki 10 tipe data primitif, 4 tipe data gabungan, dan 2 tipe khusus. Nah, kita lihat strukturnya dari sini ya. Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Ada scalar, boolean, integer, float, string yang sering kita gunakan. Kemudian ini ada array, ada objek, kemudian ada null, ada resource. Nah, kita nanti coba pelajari satu-satu. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini hampir di setiap bahasa pemrograman pasti punya tipe data boolean. Dan sudah familiar juga mungkin teman-teman ya, namanya boolean pasti antara benar dan salah atau true dan false. Nah, di sini juga dijelaskan boolean dapat berupa true atau false, sama di PHP juga ya. Nah, kata kunci true atau false tidak case sensitif nih teman-teman. Jadi kalau misalkan menulisnya dengan huruf besar ataupun huruf kecil, tetap si PHP akan membaca itu bukan sebuah error ya. Tetap akan bisa dijalankan. Tapi walaupun demikian, teman-teman harusnya konsisten dengan standar penulisan ya. Nah, nanti kita coba contohkan ya. Nah, kata kunci true, nilai konversi boolean yang bernilai false ini ada beberapa ya. Ketika kita memiliki sebuah nilai di dalam sebuah variabel, kemudian kita lakukan pengecekan boolean. Pengecekan boolean itu seperti if, itu pengecekan boolean ya. Nah, ini akan bernilai false. Kalau misalkan ini ya, kata kunci false sudah pasti false ya. Ataupun bilangan 0 ataupun -1 ini bernilai false kalau misalkan kita cek. Ini juga floating point, ini 0,0 juga sama akan bernilai false, minus 0,0 juga bernilai false, atau string kosong seperti ini juga bernilai false, atau string zero juga ini bernilai false, atau null, data null juga bernilai false, atau array kosong atau objek array juga sama akan bernilai false. Nah, kita langsung coba contohkan ya. Kita akan buat sebuah file boolean.
php. Nah, seperti ini. Kita definisikan tag bukanya. Nah, saya mau membuat sebuah variabel, misalkan di sini is submitted sama dengan false. Nah, ini ya. False di sini, ini tipe data boolean kalau misalkan nanti kita lihat. Kemudian misalkan saya buat ini is valid sama dengan true. Nah, ini juga sama tipe data boolean. Ataupun misalkan kita buat lagi is email valid, misalkan kita buat ini false juga. Ini juga bisa. Nah, misalkan kita coba cek ya. Nah, ini kita coba cek echo dulu ya. Kita echo. Untuk mengecek sebuah boolean kita bisa menggunakan fungsi isBool. Nah, isBool ini adalah sebuah fungsi bawaan dari PHP untuk mengecek sebuah variabel ataupun nilai ya. Is email valid. Nah, kalau misalkan dia bernilai isinya adalah boolean, dia akan mengembalikan 1. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita akan buka variabel. Ini bukan variabel, tapi tipe data. Ini 02 ya. 02 tipe data. Ini kita akan ambil boolean ini ya. Nah, hasilnya ini 1 ya. Berarti tipe data yang tadi kita buat ini sudah benar adalah boolean. Nah, kita coba lihat lagi kalau misalkan kita punya tipe data yang string. Misalkan saya punya buat contoh, kita kasih string kosong seperti ini. Nah, ini kita coba echo juga. Echo kita buatkan. Ini saya akan break dulu. Ini contoh bukan boolean. Oke. Ini kita akan cek is all, misalkan dolar contoh. Nah, ini kita titik koma, kita save, kita refresh lagi. Nah, ini enggak ada apa-apa ya. Harusnya di sini kalau misalkan dia boolean, dia ada nilai 1-nya, tapi ini tidak ada. Berarti benar. String kosong ini bukan sebuah boolean. Nah, di sini kita bisa lebih mudah lagi ya dengan menggunakan Vardam, lebih kelihatan lagi. Saya akan buat dulu sebuah break line supaya lebih mudah terbaca ya. Nah, kita akan gunakan Vardam. Misalkan saya akan Vardam is submitted. Nanti tipe datanya dia akan definisikan kalau menggunakan Vardam. Saya akan save. Kita refresh, lihat di sini bool false. Ini isinya, kemudian ini tipe datanya. Nah, kelihatannya hasilnya adalah boolean. Nah, kita coba Vardam untuk yang contoh. Vardam kita keluarkan yang contoh. Misalkan seperti ini ya. Kita refresh. Nah, tipenya string ya. Jadi langsung dialokasikan oleh si PHP-nya. Ini sebaiknya harusnya menggunakan tipe data apa. Jadi kita tidak perlu deklarasikan sendiri. Nah, jadi langsung ini ya, kita langsung diberikan alokasinya untuk tipe datanya. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan, saya akan break line dulu ya, supaya kelihatan ya ke bawah nanti. Nah, tadi sempat kita singgung bahwa ada yang defaultnya adalah false. Kalau kata kunci false ya otomatis false ya. Saya coba untuk buat sebuah contoh, misalkan saya buat variabel example, kita kasih misalkan 0 ya, seperti ini. Kemudian kita akan cek, karena fungsi if ada sebuah pengecekan boolean, kita bisa menggunakan seperti ini, if kemudian example. Nah,
Ini kalau misalkan kita seperti ini akan masuk ke dalam blok ini ketika bernilai true. Nah, example. Kita akan echo di sini true. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini else echo ini false. Nah, seperti ini ya. Kita save, kita lihat nih keluarannya seperti apa. Kita refresh. Nah, keluarannya false ya, nilai 0. Tadi kita lihat di sini 0 adalah false. Nah, sekarang kita coba untuk nilai 1 misalkan. Kita akan ganti dengan 1. Oke. Kita replace. Nah, dia bernilai true ya. Nah, sesuai dengan yang tadi kita bahas. Misalkan kita gunakan contoh lain, kita random misalkan sebuah string kosong. Nah, ini akan kita ubah. Nah, seperti ini langsung. Sebuah string kosong. Kita refresh. Nah, bernilai false. Tapi misalkan kita kasih ada di sini. Kita refresh, dia bernilai true. Ya. Nah, semakin jelas ya. Ataupun misalkan kita buat sebuah array kosong seperti ini. Ini harusnya bernilai false juga nih. Kita refresh, nah dia bernilai false ya. Jadi sesuai dengan tadi. Nah, ini yang akan bernilai false secara default, maka ini kata kunci false, 0, kemudian floating point 0,0, minus 0,0, string kosong, string 0, null, array kosong, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tipe data boolean. Intinya tipe data boolean tipe data yang menyimpan true dan false. Nah, kita bisa gunakan untuk pengecekan biasanya boolean ini. Contoh untuk pengecekan kita bisa menggunakan if ya. If ini akan mengecekkan hasil dari sebuah boolean. Ini bernilai true ataupun bernilai false. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.